Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan untuk mengerjakan soal PT Prima Elektronik menggunakan komputer akuntansi yaitu aplikasi ABSS Accounting versi 25. Di sini saya mengerjakan sudah sampai menginput saldo awal persediaan. Nah, kita akan melanjutkan dengan menginput bukti transaksi. Sebelum kita melanjutkan ke dokumen transaksi, maka kita lihat dulu untuk misalnya untuk pengeluaran kas. Sistem pencatatan dana kas kecil menggunakan sistem dana tidak tetap atau fluktuasi fund system. Ini perlu kita ketahui untuk pencatatan transaksinya nanti. Oke, kita mulai ya untuk dokumen transaksi yang pertama. Oke, ini adalah dokumen transaksi yang pertama. Ini merupakan bukti kas keluar, di mana terjadi pada tanggal 1 Desember 2015 untuk pembayaran gaji dan upah yang terhutang bulan November sebesar 9.500.000. Oke, kita akan catat ini. Sebelum kita catat, kita pastikan dulu di saldo awal di sini. Untuk pembayaran gaji dan upah yang terutang ini, ya, untuk gaji dan upah yang terutang ini masuk di akun mana? Nah, ini angkanya masuk di dalam Accurate Expense ya. Untuk tagihan bulan November kita menggunakan akun Accurate Expense. Jadi pencatatan bukti kas keluar ini karena pembayaran gaji di menu banking ya, menunya di banking lalu spend money. Jangan lupa kita ubah tanggalnya terlebih dahulu, 1 Desember 2015. Oke, nomor cek akunnya kita ambil aja, BKK-nya aja. Kita ambil BKK 12-1. Angkanya berapa? 9.500.000. Oke, kita langsung ke memo saja. Ini kita buat bayaran gaji dan upah November 2015. Akun yang kita gunakan tadi adalah akun Accurate Expense karena ini adalah pembayaran gaji dan upah bulan November yang sudah dicatat di bulan November, yaitu di akun Accurate Expense. Ini adalah jurnalnya ya, jadi pakai Accurate Expense. Apabila sudah, kita record. Oke, kita lanjut ke dokumen yang nomor 2. Ini merupakan voucher kas kecil untuk pembayaran pembuatan brosur Desember 2015 yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2015 sebesar 825.000. Oke, karena dia pengeluaran kas kecil nih, masih di menu banking dan spend money. Bedanya dengan pengeluaran kas ya, bukti kas keluar dengan voucher kas kecil, di pojok kiri atas itu ada 6 pilihannya ya. Karena voucher kas kecil ya kita pilih petty cash. Jangan sampai salah pilih ya. Lalu kita tanggalnya udah pasti benar. Ini kita ganti nomornya. Nomornya yang ini VKK ya. VKK 12-1. Angkanya 825.000. Oke. Kita buat memonya. Memonya diisi ya. Pembuatan brosur. Kita akan menggunakan akun Advertising Expense karena ini adalah pembayaran pembuatan brosur. Brosur itu berkaitan dengan iklan. Ya, jadi kalau inputnya seperti ini. Jadi yang membedakan ada di pojok kiri atas, jangan lupa petty cash. Oke, kalau udah kita record. Untuk melihat jurnal yang sudah kita input tadi, bisa diklik aja di jurnal ini. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya ada kesalahan penginputan, mungkin lupa nih. Oh, ini ada kas kecil, masih lupa di pojok kiri atasnya masih cash in bank ini misal. Tinggal klik aja panahnya untuk memperbaikinya. Oke, kalau udah kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 3. Ini adalah bukti kas masuk.
di mana terjadi pada tanggal 2 Desember 2015 untuk pelunasan piutang dagang dari PT Karya Sejati sebesar 92.708.000. Oke. Karena pelunasan piutang dagang kita tidak menggunakan menu banking ya. Kalau kita menggunakan banking itu tidak ada mengurangi nilai dari customer-nya. Berarti tidak mengurangi nilai piutangnya. Jadi kita harus menginput bukti kas masuk untuk pelunasan piutang dagang ya. Berkaitan dengan piutang dagang, barang dagangan, penjualan, kita menunya adalah sales. Kalau pelunasan maka receipt payment. Oke, kita pilih customer-nya. Nah, ini dia PT Karya Sejati. Oke. Lalu tanggalnya kita ubah tanggal 2 bulan 12 2015. Jadi kalau memang kita tidak buat tanggalnya nanti diskonnya tidak akan muncul ya, karena kan ini ada terminnya 2/10 N/31%. Ini ya. Kita buat terima uangnya sesuai yang ada di sini 92.708.000. Nah, ini ya kita isi juga pakai nomor yang ini aja. BKM 12/1. Nah, kalau udah tanggalnya sudah diganti, nah, pasti diskonnya akan terisi dengan sendirinya. Kalau misal nih, kok Bu, diskon saya nggak muncul ya, berarti terminnya lupa. Mungkin terminnya bukan seperti yang ini. Yang ini ya, terminnya tidak ada seperti ini. Nah, terminnya diperbaiki dulu apabila tidak muncul diskon. Kalau misalnya, Bu, saya terminnya udah, berarti tanggalnya mungkin salah. Jadi itu kemungkinan salah kenapa diskonnya tidak muncul. Oke, kalau udah kita taruh angkanya di amount apply. Ini adalah jurnalnya. Ada sales diskon. Kenapa sales diskonnya udah muncul? Karena kita sudah setting. Kalau misalnya belum, waktu kita taruh di amount apply, dia akan record, dia akan minta link untuk sales diskonnya. Kita sudah setting di video sebelumnya ya. Bisa dilihat di video bagian 2. Oke, kalau mau lihat nanti di video bagian 2 atau ini juga bisa dilihat di link sales account. Ini dia. Sudah kita buat sales discount. Jadi kalau mau lihat jurnalnya bisa di sini ya, di sales. Atau di all muncul. Oke, kalau udah kita lanjut ke dokumen nomor 4. Di mana dokumen nomor 4 itu merupakan voucher kas kecil yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2015. Di mana ini merupakan pembayaran rekening listrik bulan November sebesar 700.000. Oke, karena voucher kas kecil, catatnya tadi di bank, ya di banking, ya spend money. Tanggalnya diubah dulu, tanggal 2 bulan 12 2015. Lalu ini kita ganti VKK. Ini nomornya VKK 12/2. Angkanya 700. Amountnya 700.000. Yang terpenting voucher kas kecil pojok kiri atas jangan lupa diganti petty cash. Kalau udah buat memonya. Oke, karena pembayaran listrik bulan November kita masukin ke akun Accurate Spend. Nah, seperti ini ya. Jadi pastikan tanggal, angka, cek numbernya yang ambil yang ini. Lalu, terpenting adalah akun di pojok kiri atas kita, yaitu petty cash. Oke. Kalau udah kita record. Nah, oke, kita lihat untuk account list. Ini dia. Accurate Spend-nya sudah berkurang ya. Oke, kita lanjut dokumen 5. Dokumen 5 ini adalah merupakan faktur penjualan yang terjadi pada tanggal 3 Desember 2015 di mana PT Prima Elektronik menjual barang kepada toko Karya Sejati sebesar 70.670.000. Ya, karena ini penjualan berarti kita akan menginput di menu sales.
ya. Lalu enter sales. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Oke, tampilan ini maka kita klik layoutnya diganti item. Nah, seperti ini. Kita tulis nama customer-nya, Toko Karya Sejati. Nah, karena kita ke nama customer itu terminnya udah kita setting, otomatis terminnya akan terisi seperti ini 2/10 N30. Jadi kalau terminnya belum terisi nih, berarti silakan dibuat terminnya terlebih dahulu. Kalau mau otomatis seperti saya muncul di sini, berarti ikutin di video saya bagian kedua untuk nama customer, langsung diisi terminnya. Lalu tanggalnya ya, tanggal 3 bulan 12 2015. Oke, phone number-nya kita isi juga. Oke, barang yang dijual tinggal ngetik aja 10. Nah, langsung itemnya apa? Kita pilih itemnya. PSC 07. Nah, ini dia yang 07. Pakai tab saja. Harganya yang ini 3.300.000. Oke. Yang ujung, ini otomatis ada VAT-nya. Nah, kalau misalnya yang kita input nih, belum ada VAT tapi cuma NT, berarti lihat video saya bagian kedua. Biar setiap ada barang otomatis VAT, berarti waktu input persediaan nama itemnya, itu test code-nya langsung diisi VAT. Tapi kalau misalnya NT, di sini pasti NT. Ya, oke. Itu kenapa misalnya antara, oh ada yang VAT, kenapa NT, gitu. Kalau mau otomatis, ya bikin VAT. Karena setiap transaksi di sini ada PPN-nya untuk penjualan barang dagangannya. Oke, kita lanjut. Ini 8. Ini barang PSC 05. Jangan sampai salah nama barangnya. 3.900.000. Oke. Ini totalnya 64.200.000 sama ya. Teksnya 6.420.000. Terus kalau misalnya, Bu, teks saya kok warnanya agak kabur ya. Nih di pojok kanan atas itu berarti tercentang. Hilangkan centangnya lalu ketik ulang untuk harganya. Pasti akan sama. Terus sekarang adalah freight collected. Nah, freight collected-nya 50.000. Nah, kalau freight collected tetap NT karena freight collected itu kan beban angkut. Beban angkut tidak ada dikenakan pajak. Jadi di sininya tetap NT. Oke, kalau udah kita record. Nah, ini dia. Kalau yang freight belum kita setting akunnya kemana untuk biaya angkutnya. Maka kita klik OK. Kita isi linknya. Nah, linknya di mana? Nah, ini dia yang paling atas. iChange Freight on Sale. Kita pilih akunnya, berarti freight collected. Jadi yang berkaitan dengan penjualan itu namanya freight collected. Ya, oke. Sama dengan nama PPN-nya berarti VAT collected, PPN keluaran. Nah, ya, oke. Sekarang kita okekan. Dan ini adalah tampilannya, kita record. Kalau melihat ada di jurnal ya, ini yang kita input tadi, ini ada freight collected-nya. Demikian video kita kali ini sudah menginput dari dokumen nomor 1 sampai dengan nomor 5 pada PT Prima Elektronik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.